Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alamsyah, NIM 2019-499, dan teman saya Ahmad Rizal Dimas, NIM 2019-494, akan menjelaskan materi tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Komariah Emong Sapar Jaya, merupakan bahwa Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU strip 14/2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kata dapat sebelum merasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Yang kedua, suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang yang berbunyi, yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri itu penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau yang B. Memberi suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang kedua, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya menurut hemat kami merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah. Yang keempat, ada pemerasan. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan suatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atau yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang banyak, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya berbentuk 1. Pemborong. Ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang untuk keselamatan negara dalam keadaan perang. 2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja memberikan perbuatan curang di atas. Sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keempat, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang keenam, ada benturan kepentingan dan pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan 1. Yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, yang paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Lalu ada tindak pidana pencucian uang. Penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika, apabila uang tersebut disimpan dalam deposito ataupun ditanamkan dalam investasi lainnya. Setelah melalui proses tersebut, seolah-olah uang itu merupakan hasil kegiatan transaksi yang sah. Pencucian uang seringkali dikenal dengan money laundering, dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali duit yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Dalam bahasa Indonesia, money laundering diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi, sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Pasal tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 pasal. Yang pertama yaitu pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 5, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa,
Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Selain mengambil hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut. Sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang sering dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 URI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepegawaian, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicunya terjadinya tindak pidana pencucian uang, diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepegawaian, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, senjata gelap, terorisme, perpajakan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih yang disebutkan sebagai tindak pidana asal, sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang.
Sungguh pun model kejahatannya yang menghasilkan uang kotor atau dirty money yang kemudian uang tersebut diputihkan dengan banyak ragamnya, tetapi pada prinsipnya uang tersebut berasal dari 3 kelompok kegiatan ilegal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang yang berasal dari kegiatan kriminal, misalnya uang dari pencurian, perampokan, penipuan, perdagangan narkotika, korupsi, atau penyogokan. Yang kedua, uang yang berasal dari penghindaran pajak, misalnya uang hasil penghindaran atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan, misalnya uang hasil kegiatan penyimpangan di bidang ekspor impor seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan volume barang, penyelundupan atau penggelapan biaya masuk atau pajak ekspor. Untuk yang terakhir, alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi. Sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukannya adalah hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya. Apabila tidak ada uang atau harta yang disembunyikan asal-usul tentang pencucian uang belum dapat dilakukan, maka dari itu korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang, sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi. Yang kedua, jumlah hasil korupsi yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan tanggung-tanggung. Mereka biasanya akan mengambil uang dalam jumlah yang sangat besar. Maka dari itu biasanya tindakan yang dilakukan pelaku tersebut mudah ketahuan. Bayangkan apabila korupsi tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang sangat kecil nilainya. Tentu kejahatannya tersebut tidak akan mudah terlihat, mengingat hasil yang didapat dari korupsi biasanya cukup besar. Maka akan mengundang kecurigaan apabila secara langsung melakukannya dengan terang-terangan. Hal tersebut tentu membuat pelaku berpikir untuk menikmati hasil kejahatannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melakukan pencucian uang terlebih dahulu. Maka dari itu korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang, sebab pencucian uang merupakan satu-satunya sarana bagi korupsi untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatannya karena kejahatannya tersebut jumlahnya yang sangat besar. Untuk yang ketiga, pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana. Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama pernah dikritik agar dijadikan saja delik formal dengan mengubah unsur yang merugikan keuangan negara menjadi yang dapat merugikan keuangan negara, dan diusulkan suatu klausul yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana. Usul demikian sudah tertampung dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yaitu dengan melakukan money laundering atau pencucian uang. Apabila dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, hal tersebut masih dipertahankan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari hasil tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskannya dipidananya pelaku tindak pidana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi apabila ada pelaku yang berniat mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsinya, maka ia tetap akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari
kelompok kami. Saya Ahmad Alamsyah Andura Baldi Husain, NIM 2019-499, dan Ahmad Rizal Dimas. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.